dia buka HP. Kan dia naruh tuh di yang buat tempat tenda ya? Iya, kantong tempat tenda. Iya, kantong tenda kan itu kedengeran kan. Setting kalau dibuka, dibuka tuh ambil HP. Aku masih merem, aku pengen tahu dia mau ngapain aku. Aku merem, dia ngeluarin HP. Terus tiba-tiba dia kayak mau ngevideoin aku, tapi blitz-nya nyala. Jadi aku kan kebangun dari yang aku posisinya tidur begini, langsung begini kan, melek. Tanya ngapain lah? Tanya gitu. Enggak ngapa-ngapain, mau nyari alasan dia tuh mau nyari jaket. Gue mau nyari jaket, dia jaketku di mana ya? Jadi gitu. Aku bangun dari yang posisi tidur miring, aku bangun, mana jaket tuh, coba cari. Begituin. Aku masih diemin. Udah ketemu jaket dia pakai, basah tuh kan ya. Jaket basah, semua basah, sampai kerudung basah, semuanya pakai basah deh. Dia nggak lama aku tidur lagi. Aku mancing dia, mau gimana nih orang bener gak mau ada niatan jahat sama gua. Ternyata nggak beberapa lama dia ngelakuin hal yang sama, Bang. Dia ngefoto. Foto sekarang? Iya, posisi kan aku tidur begini nih. Dia giniin tangan aku supaya tidurnya tuh celentang. Dia giniin aku, terus tangan aku diginiin posisi gini kan, gini. Terus gak lama dia ngeluarin HP lagi. Dia ngefoto, tapi tanpa bridge. Tapi aku tahu dia gerakin tangan aku, dia buka baju aku. Buka? Iya. Tapi tuh untungnya baju setengah yang kebuka. Kan aku pakai 3 baju. Sama daleman, kaos, sama mangset yang panjang. Terus sama sleeping bag kan. Susah kan? Aku kan posisi tidur begini. Dia beginiin aku begini sambil merem, pura-pura tidur aja situ. Pengen tahu dia ngapain. Dia geserin tangan aku, dia buka sleeping bag aku, bukain pan supaya aku yang nggak kebangun. Dia udah berhasil ngebuka sleeping bag, aku diemin tuh. Tangan aku udah begini, sebelah aku udah setengah badan aku diemin tuh. Aku pengen tahu dia ngapain. Terus gak lama dia narik baju aku, kan pakai 3 lapis. Dia narik pertama, kedua, pas pengen ketiga kalinya langsung dong aku giniin sebelah aku miring sini. Terus dia mungkin sadar kalau aku gerak, mungkin dia tahu kalau aku tuh pura-pura tidur. Jadi tuh dia nunda buat foto aku. Dia ngelus-ngelus kepala aku. Posisi aku kan tidur tenda berdua sama dia. Dia ngelus-ngelus. Dia posisi pakai jas hujan kan, kalau mau gerak kan jas hujan pasti kan kedengeran kan. Bunyi kresek. Iya. Udah aku tidur begini. Gak lama dia giniin aku lagi tangannya. Dia ngeposisiin aku ke yang semula tidur celentang. Dia begitu lagi, aku kayak orang tidur ngelasak, kayak begini, aku begini. Iya. Terus aku tidur sampai tengkurap. Jadi tuh muka aku tuh di bawah air, yang di bawah tenda, tengkurap jadinya. Dari situ dia ngebenerin posisi aku, katanya jangan tidur begitu, nanti palanya sakit. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bantu channel Suara Tengah Malam terus menghadirkan kisah-kisah horor paling menyeramkan setiap malam. Ikut nggak? Kata dia gitu kan. Kemana? Ke Gunung Kencana. Di mana? Di Bogor. Tinggal berapa? Ada 1.000, enggak sampai 2.000. Ayo ikut. Kata dia gitu kan. Terus kata aku, sama siapa? Ada temen gua. Ayo ikut, mau nggak? Kalau mau gua list. Dia bilang sama temen. Ya udah aku ayoin lah, karena di Kuta nggak kejadian aneh-aneh. Aku nggak mikir sampai dalam banget, walaupun dia ngeraba, tapi kayak ya udahlah biasa aja, karena kan itu nggak sampai bener-bener nyentuh. Cuman kayak dia sengaja nggak sengaja, aku nggak tahu. Udah kita singkat cerita, kita rencanain mau kapan, itu hari Sabtu juga, Bang. Sabtu juga, weekend juga. Iya. Dia berangkat dari Bekasi, jemput aku lagi. Kita jalan jam 3 sore. Iya, sama kayak yang di Kuta jamnya. Di sepanjang jalan kita ngalamin hal-hal yang aneh atau apa. Perjalanan tuh sama, kita beli logistik di pasar, tapi di pasar yang berbeda. Kita sampai di arah pengen masuk gerbang Kencana, itu kan harus ngelewatin perkebunan teh, terus rumah-rumah warga, kita ngelewatin. Tuh nggak berhenti sama sekali, kita lanjut rabas. Pas nyampe di jalan utama arah ke Kencana, itu baru aku ngalamin yang nggak enak. Yang pertama, pos pertama aku nggak tahu namanya apa. Pos 2 itu ada pelang, ada gerbang juga, ada portal. Itu jalanannya ya cukup
ekstrim banget kalau dibilang buat motor, bebatuan, terus nanjak juga. Beberapa kali aku turun karena motor nggak kuat. Itu aku belum mikir yang aneh-aneh. Dia bilang ada temen gue di sana udah nyampe naik mobil. Ya udah dong, aku iyain. Aku nggak mikir yang negatif, positive thinking gitu, karena nggak mau kebawa sugesti. Panjang jalan, walaupun nggak enak gitu, kayak di belakang ada yang ngikutin, aku tetap ya positif lah. Udah lewat perkebunan teh, itu kan malam cuman cahaya lampu doang dari lampu motor kita andelin, walaupun gelap banget. Singkat cerita kita udah sampai di warung kan, emang ada warung kan sebelah parkiran. Aku turunin carrier, terus dia juga nurunin carrier. Pas kita mau packing ulang, logistik kita nggak ada. Nggak ada. Yang dibeli itu? Yang dibeli di pasar nggak ada. Oke. Dari mulai ayam, telur, sama beras itu nggak ada. Yang tersisa cuma tempe sama mie instan. Aku nanya kan di situ, Bar, ini kemana logistik? Lah, lu yang masukin gimana? Kata dia gitu. Kan lu yang masukin. Gue nanya lagi ke gue, kata aku gitu kan. Udah kita buka-bukain, kita bongkar-bongkarin satu-satu, nggak ada. Nggak ada. Di 2 carrier nggak ada, cuma tersisa itu doang. Dari yang snack-snack ringan sampai logistik yang dari nasi, beras, telur, itu nggak ada. Jadi situ aku positive thinking lah, biar nggak kemana-mana. Dia juga nenangin, ya udah beli aja nanti di warung. Kita kan lagi di warung, ya beli di mana? Ibunya nggak jualan apa-apa selain kopi, gitu-gitu, nggak ada. Terus kata aku, ini mau gimana? Kita mau lanjut atau enggak? Ya lanjut lah, dia udah nyampe parkiran masih yang nggak lanjut. Katanya lu mau ngeliat puncak kencana itu kayak gimana? Ya udah aku iyain, kita packing ulang lagi, kita masukin apa aja yang dibawa. Naik dari parkiran ke pos registrasi kan lumayan jauh, memakan waktu hampir 20 menit lah kalau jalan santai. Ini kan jalan aku kan emang lama ya, karena emang baru pertama kali. Kayak apa ya, dada tuh kayak sesek gitu. Nggak biasa jalan jauh banget, ini tiba-tiba jalan naik gunung gitu. Kita ngelewatin perkebunan teh yang posisi trek itu bener-bener sempit, kanan kiri tuh kita dihempit perkebunan teh dengan yang bebatuan tinggi-tinggi di situ. Terus pertengahan jalan aku keluarin HP buat center karena dia nggak bawa headlamp. Oh, nggak bawa? Nggak bawa. Jadi tuh kita minim perlengkapan. Dari yang logistik kita hilang, headlamp nggak ada. Udah aku keluarin HP seadanya pakai penerangan. Di pertengahan jalan aku masukin kan handphone aku karena udah bisa ngeliat lah. Udah kayak kalau di lingkungan baru tuh udah mulai beradaptasi. Kebetulan kan aku pakai tas yang selempang. Aku selempangin, aku tas HP aku taruh situ. Dia cerita sampai di pos registrasi. Sudah pos registrasi aku nanya dong ke dia, Bar, mana temen lu, kok nggak ada? Iya Din, dia nggak jadi ikut. Dia bilang gitu bang. Aku, kok gitu sih? Katanya ada temen. Ini kita berdua lagi, serius. Nggak ada kan si Ateng yang di puncak, nggak ada. Itu juga nggak bisa ngecamp Din di puncak Kencana. Jadi gitu. Terus gimana ini? Mau lanjut? Kata aku gitu kan, lanjut aja lah kalau lu mau. Tadi gitu. Terus kayak penjaga di situ bilang kayak nggak usah. Kalau saya saranin sih jangan nge-trek malam-malam. Itu emang nggak dibolehin kan di Kencana karena jalan yang bener-bener rapet. Udah gitu ada tanjakan sambal lado kan, minim cahaya juga. Kita udah disaranin sama penjaga registrasi. Ya udah kita mutusin camp di ini kan posisinya pos registrasi kiri. Iya, nah pertengahan kan jalanan trek buat ke atas. Kita di sebelah kanan. Itu kayak ada space buat ngecamp. Itu posisi itu kayak lapangan gitu bang. Kayak tapi buat camping ya? Iya camping. Tapi di belakang itu ada pohon 5 gede-gede banget. Itu firasat aku udah nggak enak. Terus dari gitu depannya ada kayak gapura, tapi itu di tengahnya di atasnya itu ada patung macan kecam putih. Aku udah nggak enak tuh. Kita buka tenda, selesai buka tenda, Akbar ke kamar mandi tuh. Itu kan emang nggak jauh posisinya, berjarak 5 meter doang dari kita bangun tenda. Udah Akbar ke kamar mandi, aku masukin perlengkapan aku yang ada di carrier, apa aja yang mau dibuka, apa aja yang mau dimasak. Karena emang logistik cuman ada tempe selonjor doang sama mie 2, mau nggak mau dong kita hemat-hemat. Kita nahan lapar itu semalaman dengan cuaca yang bener-bener hujan. Kita sama pendakian itu hujan, nggak bawa jas hujan, nggak bawa headlamp. Terus juga tas nggak ada
apa sih yang buat nutup hujan? Saran cover. Iya, itu nggak ada. Itu basah kuyup semua sampai dalam-dalam. Baju yang buat cadangan dipakai buat summit itu basah semua. Jadi kita tidur tuh dalam keadaan baju basah. Tenda bocor. Oh, rembes gitu Iya, ya. rembes dari bawah. Bener-bener banjir. Itu hujan gede juga, petir juga gede kan, kayak badai lah. Bisa dibilang kayak gitu. Udah tuh, singkat cerita aku baru udah selesai kamar mandi, aku udah selesai ganti baju walaupun pakai baju yang basah, seenggaknya biar nggak bau apek lah. Udah tuh, singkat cerita aku baru masuk, aku baru ngeluarin tas, aku nyari HP. Bar, HP gua kok nggak ada ya? Lah lu taruh mana? Tadi gitu, nggak tahu ini taruh di tas kok nggak ada. Kata aku gitu kan. Tadi coba cari lagi yang bener, udah dicari Bar, nggak ada. Terus gimana? Ya jatuh lah. Masih gimana? Masih nanya. Kata aku gitu kan. Terus aku inisiatif tuh buat nyari HP keluar. Nggak dibolehin sama dia karena udah malam juga, nggak baik. Terus juga aku nggak tahu jalur pendakiannya kemana-kemana. Kata dia, yaudah coba gue turun dulu cari. Dia turun, dia bawa HP-nya dia, turun tuh nelusurin yang tadi kita lewatin. Dicari sama dia, otomatis aku sendiri dong di tenda. Udah gitu kan penjaga registrasi nggak ada. Itu bener-bener aku sendiri di pos registrasi. Udah selama dia turun, aku di dalam tenda, aku nggak berani ngapa-ngapain. Nggak lama dia turun, ada yang lewat dari depan tenda. Aku pikir kan dia kan. Iya. Aku teriak dong, Bar, gimana? Udah belum? Kataku gitu kan, ketemu nggak? Nggak ada yang jawab. Jalan dah sana. Terus nggak lama balik lagi. Suara langkah kaki gimana sih? Kalau banyak pohon-pohon apa ranting-ranting yang gitu jatuh, ya. resek. Aku teriak lagi, Bar, gak nyaut. Terus dia balik lagi yang ketiga kali. Ternyata itu Akbar. Keselin banget. Jadi tuh kayak dibuat lelucon. Jadi kayak pengen nakut-nakutin. Oke. Terus aku marah dong di situ, kayak apa sih lu, nggak jelas banget. Lu kan udah tahu gue takut, ngapain kayak gitu? Takut gitu kan. Terus aku nanya, gimana HP gue udah ketemu belum? Nggak ada Din, gue udah lurusurin, udah sampai bawah, udah sampai parkiran. Iya nggak ada, gue juga sekalian nyari logistik tapi nggak ada. Dari situ kayak ya udahlah, mau gimana? Udah hilang kan? Udah nanti pagi kita cari lagi, kata aku gitu. Udah kita, Akbar udah nyampe, masaklah dengan seadanya. Kan emang tempe kan cuma selonjor ya, kita bagi 2 supaya irit biar bisa besok pagi makan. Dari situ malam kita cuma ngegoreng tempe doang, nggak ada makanan apapun lain, bener-bener tempe tok. Kita makan, udah selesai makan, aku mutusin buat tidur karena itu pikiran udah kemana-mana. Aku nggak mau sugesti yang lebih jauh gitu lah. Udah tidur, itu masih cuaca masih apa? Gerimis. Oke. Gerimis gede. Hujan lah ya. Iya hujan, terus disertai sama petir, kilat. Otomatis kan kilat kan masuk dong ke dalam tenda. Itu juga di belakang tenda posisi pohon gede-gede 5 berderet kayak bikin pagar. Dari situ aku takutnya kan cuma pohon tumbang doang ya, nggak mikir yang lain-lain. Bodo amat lah, setan mau gimana kek. Yang mikirin tuh cuman hewan sama pohon tumbang. Itu yang aku pikirin. Udah, kata Akbar aman udah, gak ada pohon tumbang. Udah singkat cerita aku mutusin buat tidur. Tuh posisi tenda banjir, aku pakai SB basah-basah. Dia nggak bawa SB lagi. Kayak seakan-akan tuh sengaja. Ngerti gak sih? Aku sharing lagi, speaking back sama dia. Tuh yang ikutnya kejadian lagi. Ulang, dia ngerangkul aku. Meluk lagi. Iya, tetap aku sama persis yang kayak di kejadian yang di Kuta. Aku nggak tidur. Kalau di Kuta kan aku cuma duduk main HP. Ini kalau di Kencana aku tidur tapi posisi melek. Nggak tidur. Mau tidur ayam juga nggak bisa, tetap melek. Aku ngadep ke Tenda. enggak pojok sana. Yang pohon 5. Iya. Itu kan banyak petir ya. Kilat-kilat kan kelihatan pohon-pohon gede-gede. Aku madep sana, aku cuman bisa bengong kayak ini gimana ya HP, gimana kalau nggak ketemu, bilang apa sama mama HP hilang. Aku mikirin di situ tiap malam. Terus kalau kata mama kan, lu boleh naik gunung, tapi lu tahu aturan di sana kayak gimana. Kata mama gitu, jangan pernah lepas dari baca sholat. Aku inget situ, sholawat dalam hati. Aku nggak bisa tidur, dia tidur pakai jas hujan sama sleeping bag dibagi 2 kayak selimut. Aku diem aja. Posisi HP hilang,
mau gimana, mau mainin apa. Begitu kan tenda bocor kan, rembes, banjir, mau dikerukin air juga percuma, itu kan masih hujan. Udah singkat cerita, aku masih melek, aku tiduran, luar tetap ngeraba, tapi aku selalu ngindar begini. Aku kayak tidurnya tuh kayak lasak, aku sengaja ngajain biar dia nggak ada kesempatan buat megang-megang aku. Dari yang dia meluk terus aku giniin, dari yang dia meluk aku giniin, aku sama muka dia berhadapan sengaja tuh, tapi yang pas berhadapan aku merem, kisah seakan-akan tuh tidur. Iya. Oke, paham. Jadi tuh aku mau tahu dia ngapain nih. Aku merem kan, aku pura-pura tidur. Dia pas di pertengahan malam dia buka HP. Kan dia naruh tuh di yang buat Tempat tenda ya? Iya, tempat tenda. Iya, kantong tenda kan itu kedengeran kan. Setting kalau dibuka, dibuka tuh ambil HP. Aku masih merem, aku pengen tahu dia mau ngapain aku. Aku merem, dia ngeluarin HP. Terus tiba-tiba dia kayak mau ngevideoin aku, tapi blitsnya nyala. Jadi aku kan kebangun dari yang aku posisinya tidur begini, langsung begini kan, melek. Tanya ngapain lah? Tanya gitu. Enggak ngapa-ngapain, mau nyari alasan dia tuh mau nyari jaket. Gue mau nyari jaket, jaketku di mana ya? Jadi gitu. Aku bangun dari yang posisi tidur miring, aku bangun, mana jaket tuh, coba cari. Aku gituin. Aku masih diemin. Udah ketemu jaket dia pakai basah tuh kan ya. Jaket basah, semua basah, sampai kerudung basah, semuanya pakai basah deh. Udah nggak lama aku tidur lagi. Aku mancing dia, mau gimana nih orang bener gak mau ada niatan jahat sama gua. Ternyata nggak beberapa lama dia ngelakuin hal yang sama, Bang. Dia ngefoto. Ngefoto sekarang? Iya, posisi kan aku tidur begini nih. Dia giniin tangan aku supaya tidurnya tuh celentang. Dia diginiin aku, terus tangan aku diginiin posisi gini kan, gini. Terus gak lama dia ngeluarin HP lagi, dia ngefoto, tapi tanpa bleach. Tapi aku tahu dia gerakin tangan aku, dia buka baju aku. Buka? Iya, tapi untungnya baju cuma setengah yang kebuka. Kan aku pakai 3 baju, sama daleman, kaos, sama mangset yang panjang. Terus sama sleeping bag kan, susah kan. Aku kan posisi tidur begini, dia beginin aku begini sambil merem. Aku pura-pura tidur aja situ, pengen tahu dia ngapain. Dia geserin tangan aku, dia buka sleeping bag aku, bukain pan supaya aku nggak kebangun. Dia udah berhasil ngebuka sleeping bag, aku diemin tuh. Tangan aku udah begini, sebelah aku udah setengah badan aku diemin tuh. Aku pengen tahu dia ngapain. Terus gak lama dia narik baju aku, kan pakai 3 lapis. Dia narik pertama, kedua, pas main ketiga kalinya langsung dong aku gini sebelah aku miring sini. Terus dia mungkin sadar kalau aku gerak, mungkin dia tahu kalau aku tuh pura-pura tidur. Jadi tuh dia nunda buat foto aku. Dia ngelus-ngelus kepala aku. Posisi aku kan tidur tenda berdua sama dia. Dia ngelus-ngelus. Dia posisi pakai jas hujan kan, kalau mau gerak kan jas hujan pasti kan kedengeran kan. Bunyi kresek. Iya. Udah aku tidur begini. Gak lama dia giniin aku lagi tangannya. Dia ngeposisiin aku ke yang semula tidur celentang. Dia begitu lagi, aku kayak orang tidur ngelasak, kayak begini, aku begini. Iya. Terus aku tidur sampai tengkurap. Jadi tuh muka aku tuh di bawah air, yang di bawah tenda, tengkurap jadinya. Dari situ dia ngebenerin posisi aku, katanya jangan tidur begitu, nanti palanya sakit. Aku diemin, aku pura-pura tidur. Terus singkat cerita, dia nggak berhasil buat ngelakuin itu. Aku belum tahu kalau dia mau atau enggak, dapet atau enggak. Jam 9 kita bangunin sama dia, kayak orang pura-pura baru bangun tuh, kayak ngecek-ngecek mata, ngulet. Kata aku gini kan, semalam hujan berhenti jam berapa, Bar? Begituin aku mancing. Nggak tahu, Din, gue tidur. Oh, yaudah dong, aku nggak mau memperpanjang
permasalahan, aku nggak tahu kalau itu berhasil difoto. Udah, singkat cerita kita pagi kita masak, kan cuman logistik kan tinggal tempe sepotong. Sama mie instan. Iya, sama mie instan 2. Dia bagian masak, aku ngejemur baju, aku ngejemur spring bag. Udah, aku mandi karena emang ada toilet kan di sana sebelah kanan, nggak jauh dari tenda. Singkat cerita udah selesai mandi, aku balik lagi ke tenda. Aku posisi tuh sebelum ngejemur baju mandi itu baju aku berserakan. Aku nggak tahu dia nyari apa. Aku diemin, aku nggak mau ngambil pusing karena emang udah sakit banget. Semalaman tidur hujan-hujanan, gimana dinginnya, hampir hipo gitu. Ngerti kan, tidur dingin-dinginan sampai tangan kerut, terus bibir kerut, muka udah pucet. Udah di situ pikiran aku mau pulang, gak mau ngelanjutin. Gak apa-apa, HP hilang deh. Aku gak mau lebih lanjut gitu. Udah, singkat cerita selesai masak, kita makan. Jadi tuh semalaman kan aku emang gak tidur. Semalaman tuh dia bilang ke aku, cerita katanya dari belakang yang pohon 5 berderet itu ada yang nimbukin tulang. Aku nggak tahu itu bener atau enggak. Dia bilang gitu, aku yain aja karena emang nggak mau lama-lama di sini. Emang firasat aku nggak enak. Kitaran jam 12 siang aku mutusin buat turun, nggak mau lanjut lagi. Aku bilang ke orang yang jaga pos registrasi, "Mang, HP aku hilang. Nanti kalau ada yang nemuin HP Vivo Y12s, nanti tolong kabarin ke Akbar ya." "Iya Neng, siap." "Emang udah dicari?" "Udah." Terus itu Mamang tahu kejadian aku gimana. Maksudnya dalam artian cerita? Enggak, dia apa ya? Aku nggak tahu dia masih di dalam pos itu atau enggak. Dia tahu apa yang aku alamin. Oke. Kayak bilang, "Neng sabar ya." Gitu. Terus kata aku, maksudnya udah sabar aja, nanti bakalan ada waktunya tadi gitu kan. Terus kata, "Oh ya udahlah, biarin aja, yang penting aku tuh turun." Gitu. Aku turun buru-buru, gak mau nungguin dia karena emang udah kesel banget gitu. Kayak apa sih, kita kan bertamu, aturan lu tau lah, lu buka open trip juga, tau lah mana yang bener mana yang enggak. Maksud aku tuh gitu bang, jangan lu ngelakuin di gunung kayak gitu, itu kan resikonya gede banget. Turun dari parkiran nyampe jam 3:30 sore karena emang nyari HP dulu kan di situ, nelusurin apa yang kebun semalam teh. ya? Iya, yang semalam kita lewatin, kita nelusurin. Itu posisi baju masih basah kan dari siang, dari pagi malah kita cari nggak ketemu juga. Ya udah dong, aku kayak nggak mau ambil pusing lah masalah ini, nanti tinggal bilang ke mama kalau hilang di gunung. Udah, kita sampai parkiran, memutusin buat pulang. "Ayo Bar, pulang, gue nggak mau lama-lama di sini." Aku gitu. Terus ada lagi mamang warung yang jaga warung itu, dia bilang ke aku, "Neng tenang aja, nanti juga ada jalannya." Mamang itu juga bilang kayak gitu sama yang di pos registrasi. Iya, kayak ini pertanda apa lagi sih? Gue nggak mau berurusan deh sama penunggu di sono, nggak mau. Gue cuma namu, gue nggak tahu apa-apaan. Kalau Akbar niatnya jahat, ya udah tunjukin kayak gimana caranya gitu. Aku bilang gitu kan. Ya udah, aku pamit sama orang warung buat turun. Kita nyampe di jalan utama puncak itu sekitar jam 5 sore. Nyampe rumah itu jam 9 malam. Udah di situ cuman kayak aku mau ngebuktiin nih dia bener nggak. Dia ngajakin lagi ke Gunung Kencana. Gunung Kencana lagi? Iya, yang kedua kali, karena kan yang pertama ngecamp tapi nggak sampai puncak. Aku pengen apa ya? Pengen tahu Gunung Kencana tuh kayak gimana, puncaknya kayak gimana. Aku mutusin buat nanjak lagi ke dia. Tapi yang kedua kali nggak. Aku mutusin itu hari biasa. Udah, kita berangkat tuh pagi dari rumah kayak biasa. Dia jemput aku, kita jalan ke sana. Sepanjang jalan nggak ada apa-apa, sampai parkiran juga nggak ada apa-apa. Pendakian yang kedua kali kita kan nyari HP sekalian ngejar puncak kan. Itu bener-bener nggak ada kejadian apa-apa. Dari rumah ke puncak itu nggak ada kejadian apa-apa, aman-aman aja, nggak ketemu HP. Aku berusaha ikhlas kan, kayak udahlah biarin, emang belum rezekinya. Sampai di pos registrasi kita trek tuh, kita trek.
itu kita nge-trek siang-siang bolong jam 12 nyampe sono, temu pendaki beberapa yang udah turun. Gue nanya, teh di atas masih ada teh, berdua doang? Iya berdua. Ngecamp apa enggak? Kata pendaki gitu kan. Enggak teh, syukur deh kalau nggak ngecamp. Pendaki tuh udah ngasih syarat ke aku, tapi aku orangnya nggak pekaan. Udah kita lanjutin sampai kita kan ngelewatin tanjakan Sambalado. Itu aku ada fotonya. Terus sama di puncak aku ketemu beberapa pendaki. Itu pokoknya dari pos registrasi sampai puncak itu nggak ngalamin kejadian hal aneh. Sampai turun sampai pulang itu nggak ada. Walaupun pulang tangan kosong nggak bisa nemuin HP, yaudah aku berusaha ikhlas. Situ aku belum nemuin bukti apa-apa kalau dia berhasil moto aku. Aku nanjak sama dia 4 kali. Gunung Kuta, Kencana 2 kali, sama terakhir Gunung Gede. Oke. Di Gunung Gede ini semua terungkap. Gimana tuh Kak ceritanya Gunung Gede tuh? Gimana ya? Aku juga nggak habis pikir sih. Intinya tuh Kak. Pas intinya tuh di Gunung Gede dia bawa open trip. Dia bawa peserta. Yang terdiri dia, Akbar, Rifki itu temennya dia selaku panitia, terus sama 2 orang Cina. Tapi itu orang Cina tuh sompral bang. Dia di base camp Gunung Gede sebelum naik malam hari kan kita itu dulu tuh ngecamp di apa? Base camp tidur. Iya tidur di base camp dulu karena emang nggak boleh naik malam-malam ke Gunung Gede. Kita tidur tengah malam itu 2 orang Cina dia bawa minuman Sebelum naik. iya. Oke. Malam-malam dia minum sebelum naik. Aku udah bilang ke Akbar, gue gak mau nanggung resiko loh, udah cukup di Kencana lo, gue udah kayak gini, lu mau apa sih sebenarnya? Kayak aku gitu bang. Dia bilang udah aman santai, gue bisa kok nge-backup semuanya. Terus kata aku nge-backup apa? Tak kalau gue kenapa-napa di sana gimana, lo mau tanggung jawab? Kata aku gitu. Terus kata dia udah aman, gak bakal ngapa-ngapa juga. Kata dia gitu. Ya udah dong. Aku ingetin ke 2 peserta dia. Bang, mohon maaf ya sebelumnya, ngedaki aja, jangan bawa minum. Kata aku gitu. Terus itu orang Cina 2 nggak terima. Aku ngingetin dia begitu. Alah lu munafik lu, kata dia gitu kan.